Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Let me please introduce myself. My name is Nafa Atisa Fitri. I am from UPT SDN Kedung Jambe 1. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Supriyadi tentang masalah asal-usul pemandian air panas Nganget. Di samping saya berdiri beliau. Selamat pagi Bapak Supriyadi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menanyakan masalah tentang asal-usul pemandian air panas yang ada di Dusun Nganget, Desa Kedung Jambe, Kabupaten Tuban. Saya persilakan Bapak. Ya, terima kasih adik-adik. Pada saat ini pemandian air panas Nganget itu sangat ramai. Nah, asal-usulnya sumber air Nganget itu berasal dari siarnya salah satu wali Songo yang bernama Sunan Bonang. Jadi keberadaannya di Desa Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, di situ dia tujuannya adalah siar agama Islam. Kemudian di daerah Rembang tersebut ada namanya Padepokan Gunung Ambal. Jadi di situ Gunung Ambal tersebut ramai sekali dikunjungi orang-orang karena merasa punya kesaktian, dan akhirnya Sunan Bonang tertarik untuk mengunjungi tersebut dengan tujuan siarnya agama Islam biar berhasil. Nah, kemudian Sunan Bonang datang ke Gunung Ambal. Akhirnya di situ bertemu dengan Joko Gimbal yang punya padepokan itu namanya Joko Gimbal, atau julukan kesaktiannya itu Bracak Ngilu. Nah, sampainya di situ dia maksudnya Sunan Bonang itu memberitahu bahwa intinya karena dia tujuannya adalah siar agama Islam, akhirnya disampaikan. Tetapi Joto Gimbal itu menolak ajakan tersebut. Jadi ajakan untuk memeluk agama Islam itu menolak. Bahkan dirinya itu menyombongkan diri untuk mengajak duel karena apa? Dia punya kesaktian. Ya, kesaktiannya itu istilah Jawanya ambles ke bumi. Jadi akhirnya tantangan tersebut diterima oleh Sunan Bonang. Nah, seiring waktu ditentukan, akhirnya Sunan Bonang pun juga minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tujuannya tercapai untuk menyiarkan agama Islam tersebut. Kemudian jatuh tempo pada hari hanya, Sunan Bonang menemui lagi Joto Gimbal. Kemudian tahu kedatangan Joko Gimbal, dia lari ke puncak Gunung Gimbal. Jadi intinya padepokan itu namanya Gunung Gimbal. Kemudian tahu kedatangan Sunan Bonang, dia lari ke puncaknya. Nah, setelah lari itu Sunan Bonang akhirnya dia minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya menemukan tempat persembunyiannya. Tempat persembunyiannya itu akhirnya Sunan Bonang datang ke puncak gunung. Akhirnya dia kedatangan di itu disambut dengan lemparan batu-batu tersebut. Dengan kesaktiannya Sunan Bonang, batu tersebut malah jadi tangga. Jadi tangga untuk menaiki puncak gunung tersebut. Nah, tahu keberadaannya Sunan Bonang ke puncak gunung, akhirnya Sunan Bonang Bracak Ngilu atau Joto Gimbal, akhirnya dia dengan kesaktiannya dia lari ambles ke bumi karena memang kesaktiannya itu. Kemudian Sunan Bonang
tidak kehabisan akal, dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, dia akhirnya mencari sama Joto Gimbal. Akhirnya setelah dilacak, akhirnya lari sampai ke Soko Grenjeng. Jadi lari dari Lasem ke timur ke Soko Grenjeng, itu Kecamatan Kenduruan. Ya, sampainya di situ Joto Gimbal tahu kalau Sunan Bonang mengetahui keberadaannya Joko Gimbal. Akhirnya dia lari lagi. Dan dengan larinya itu kemudian dengan tongkat cakinya Sunan Bonang, kemudian ditancapkan di situ, keluar air panasnya. Nah, kemudian si Joto Gimbal tadi lari lagi ke timur lagi sampai ke Dusun Nganget ini, Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgan. Nah, sesampainya di sini, Joto Gimbal tahu bahwa Sunan Bonang memburu sampai di sini. Di sini maksudnya di Dusun Nganget tersebut. Akhirnya dengan kesaktiannya Joko Gimbal pun juga punya kesaktian. Akhirnya dia pun juga lari lagi. Kemudian ketahui kalau Sunan Bonang lari, kemudian ditancapkan lagi ke situ, dedus, akhirnya keluar air panas tersebut. Ya, sesampainya di Kedung Jambe, sudah cukup. Ya, sampai diteruskan sampai ke Perataan Parengan, sampai di sana. Nah, kemudian berlanjut sampai saat ini keberadaannya juga sudah putus. Nah, itulah cerita asal-usul dari pemandian air hangat Desa Kedung Jambe tersebut. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semoga ini bisa menjadi pelestarian di Desa Nganget dan juga menjaga keaslian di Desa Nganget. Dan terima kasih Bapak telah menjelaskan dengan sedetail-detailnya ya. Terima kasih kembali adik-adik dengan penyebar luasan ini. Mudah-mudahan bisa terang dengan asal-usulnya sumber air panas yang sampai sekarang jadi wisata religi untuk pengobatan ya, istilahnya itu tradisional lah begitu. Jadi terima kasih adik-adik, mau apa intinya tahu sejarah sumber air panas yang tersebut. Cekap semanten ngaso kawruh kula saking Ditoris Piyadi, mbok pilih wonten kelepatan, anggen kula matur nyuwun pangapunten agung ing pangarsami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.